Muhaimin Iskandar pasti menyesal seumur hidupnya karena berani-beraninya mempolitisasi sholawat. Sekarang menjadi gorengan yang sangat hangat di dunia maya, khususnya TikTok. Bahkan sebagian pendukung 01 migrasi ke 02 gara-gara pernyataan Caimin. Bahkan ada yang mengatakan, terima kasih. Apakah masih ada ruang untuk saya pribadi pindah dari 01 ke 02? Ada juga yang ngomong, jangan-jangan sebetulnya ini Caimin tim sesnya Prabowo, fungsinya, tugasnya mengalihkan pendukung 01 ke 02 dengan blunder-blunder ini. Karena di hari terakhir kampanye kemarin, yang paling rame dibincangkan oleh banyak orang itu hanya sholawatan Caimin. Malu serius. Dan ini bakal menjadi penyesalan Caimin. Coba kita lihat nih. Puluhan netizen yang berkomentar pedas kepada Caimin dan migrasi dari 01 ke 02 gara-gara sholawat Caimin. Sholawat yang kayak gitu. Kita baca ya. Pertama, di TikTok, coba cari Anda. Ada yang komentar, dengar sholawat Caimin tadi di JIS, saya pindah dari 01 sekarang ke 02. Berarti yang komentar ini hadir ikut di JIS tuh. Karena kalimatnya, dengar sholawat Caimin tadi di JIS. Atau mendengarkannya sambil live streaming. Nggak tahu, tapi yang jelas pesannya jelas. Bahwa dia pendukung 01 menjadi pindah ke 02 gara-gara Caimin mempermainkan sholawat. Kemudian, masih boleh pindah ke 02 nggak? Malu banget gue tadi. Hebat, suara Caimin serak-serak berserakan. Mending kalau suaranya bagus ya. Emang boleh sholawat liriknya diginiin? Nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Nggak boleh, satu kali lagi. Nggak boleh. Pujian kepada baginda Nabi sholawat itu bukan alat untuk menyinyiri lawan politiknya. Lalu, ada lagi yang komentar. Jadi curiga Caimin sebenarnya tim sesnya Pak Prabowo. Nah, ada lagi yang ngomong. Curiga sebenarnya tim sesnya Pak Prabowo Caimin itu. Karena tugasnya memigrasikan 01 pendukungnya ke 02 gara-gara blunder-blunder yang dia lakukan, apalagi hari terakhir lagi kampanyenya. Kasihan betul. Makanya saya tadi di awal ngomong ini bakal menjadi penyesalan seumur hidup ya Caimin. Ada nih yang komentar, tugas Caimin memang memindahkan pendukung 01 ke 02. Terima kasih Caimin. Kacau. Ada lagi yang ngomong, saya mah mending politik dinasti daripada politik identitas. Nah, jadi kan ada yang membandingkan antara politik dinasti dengan politik identitas. Masing-masing masyarakat punya penilaian dan kesimpulan yang berbeda-beda. Bahaya mana antara politik dinasti dengan politik identitas? Masalah politik dinasti, siapa yang tidak politik dinasti? Siapa yang tidak pakai orang dalam? Artinya, mungkin orang itu menganggap bahwa itu mah hal yang lumrah kok. Ibu Puan juga anaknya Megawati, biasa aja. Siapa lagi? Anies juga tokoh besar kok, anaknya. Bapaknya tokoh besar kok. Dia masuk ke ruang politik, jangan-jangan gara-gara salah satu indikatornya ayahnya bukan murni. Maka yang diucapkan oleh Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu, emang siapa yang tidak pakai ordal? Artinya ini publik bisa menganggap hal biasa di dalam urusan penilaian politik identitas. Anaknya SBY, AHY, juga kan sama.
pakai kekuatan ayahnya menjadi ketua partai, dianggap hal yang biasa. Kalau bisa diupayakan menjadi cawapres, cuma belum bisa. Artinya ini publik itu menangkap bahwa namanya politik dinasti hal yang biasa. Mungkin. Sehingga ada yang sampai lebih khawatir ketimbang politik identitas. Karena efek dari politik identitas, masyarakat retak. Masyarakat pecah, masyarakat ribut, meributkan kepentingan para elit. Masyarakatnya nggak dapat apa-apa, cuma ributnya doang. Mereka yang punya kepentingan yang dapat banyak. Nah, mungkin itu perbandingan pikirannya. Makanya ada yang sampai ngomong, saya mah mending politik dinasti daripada politik identitas. Penyesalan kok, Caimin, yang Anda dapatkan itu akan penyesalan. Kemudian, Caimin yang solawatan, aku yang malu. Masihkah boleh pindah ke 02? Nah kan, boleh kok. Silakan aja. Kita sebagai masyarakat punya kedaulatan di dalam bersikap. Penilaian macam-macam kan yang kita pikirkan. Oh, saya mah menilai capres ini dan cawapres ini dari segi A, B. Silakan. Semua masyarakat bebas di dalam menentukan pilihannya dan di dalam penilaiannya. Mau menilai di dalam hal apanya, silakan. Gak apa-apa. Mau pindah ke 02, monggo. Pindah ke 03 pun mangga. Kan itu. The real politik identitas. BTW keren banget ngubah sholawatnya, Min. Tuh. Kemudian ada lagi yang komentar nih. Serius, aku pindah 02. Biar mungkin orang-orang bilang ini itu soal 02. Tapi mereka tidak pernah merendahkan paslon lain. Masya Allah. Nah kan. Tugas Caimin memigrasikan pendukung 01 ke 02. Yang saya salut sama 01 adalah kuat nahan malu. Lirik sholawat diganti drill perubahan. Tuh loh. Bagaimana coba? Tolong dong, ulama-ulama NU yang di pasangan 01 bersuara tegur loh Caimin. Jangan sampailah terus kemudian melakukan keblunderan seperti ini. Apalagi memakai diksi-diksi sholawat, diksi-diksi agama untuk kepentingan politik. Kasihan, dia akan ditertawakan. Satu kali lagi, mending menang. Dia melakukan segala cara untuk supaya dia menang. Mending bakal menang. Palebah gagal, itu akan terus dicatat loh oleh publik. Keblunderan-keblunderan Caimin. Dan di kemudian hari, bila Caimin maju, akan jadi bahan lawakan tuh pada akhirnya. Kemudian, izin pamit dari 01. Welcome 02. Bersama Imin mengacak-ngacak negeri. Ayo. Boleh pindah nggak ini woi dari JIS ke GBK? Gua di JIS kayak di Rukiah anjir. Ini kan berarti peserta yang ada di JIS tuh. Kayak di Rukiah katanya. Bener-bener nih, gara-gara blunder Caimin nih. Gue asli NU dari lahir. Astagfirullah, malunya aku. Lebih baik politik dinasti daripada politik identitas. Politik dinasti gak masalah selama demi kepentingan negara. Nah itu kan. Akhirnya orang kemudian membanding-bandingkan. Analoginya tadi, logikanya tadi. Kenapa politik identitas lebih berbahaya daripada politik dinasti? Kemudian, temen gua disuruh ikut ke JIS biar dapat gocap. Aduh,
Yang katanya nggak dibayar, kemarin kan teriak-teriakan kemarin. Siapa yang di atas tuh? Yang datang ke sini berjalan sendiri-sendiri, nggak dibayar. Ternyata ada yang komen, wallahu alam benar apa tidak. Teman gua disuruh ikut ke JIS biar dapat gocap. Ini penting kemudian untuk diangkat, biar tahu bahwa masyarakat itu sekarang gampang bersuara, punya berbagai platform media sosial untuk menyampaikan pendapat dan penilaiannya. Dan memang ini harus dikritik bila kemudian sekelas sholawat aja dipolitisasi untuk kepentingan politik. Dan jelas tidak ada hasil baik dari Anda mempolitis sholawat. Makanya saya tadi ngomong, siapa sih yang mengapresiasi karya Anda, Min? Nggak ada. Justru banyak yang mengolok-olok, mentertawakan, membuat orang lain yang tadinya dukung 01 menjadi pindah haluan gara-gara malu mendengarkannya. Ini pelajaran bagi siapapun aja, politisi atau tim sesnya. Hati-hati, masyarakat itu udah cerdas. Jangan mempolitisasi agama, mempolitisasi sholawat, karena itu memuakkan sekaligus memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.